upaya negara kriminalisasi KNPB demi kepentingan PON dan investasi di Papua. Satu yang mereka, negara katakan itu KNPB punya agenda gagalkan PON. Buktinya mana? PON telah dibuka dan berlangsung tanpa KNPB ganggu, Kosai. Pihaknya menilai, pernyataan KNPB akan gagalkan PON itu, hanyalah upaya institusi keamanan meminta jatah pengamanan. Kalaupun itu berdasarkan laporan intelijen, dirinya menilai Intel Indonesia di Papua tidak profesional. Aparat minta uang keamanan dengan cara yang baiklah. Intelijen negara itu tidak profesional, membuat laporan andai-andai. Pernyataan KNPB akan gagalkan PON itu tidak lain adalah stigma dan rasis. Orang Papua diidentikan dengan kejahatan, ungkapnya. Kata dia, KNPB tidak punya agenda dan pernah merencanakan kejahatan di Papua selain agenda penentuan nasib sendiri. Agenda penentuan nasib sendiri telah dan akan diperjuangkan melalui cara-cara damai bersama rakyat Papua di kota-kota. Agenda negara jalan, perjuangan jalan. Perjuangan kami secara damai dan bermartabat. Kami ada di kota-kota, senjata kami itu spanduk, pamflet dan orasi-orasi. Kata dia, negara sudah tahu NKPB ada di kota-kota sejak pembentukan KNPB 2008. KNPB tidak pernah ada di hutan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dituduhkan dalam beberapa peristiwa. Terutama peristiwa di penyerangan Koramil Kisor, Maibrat dan peristiwa Yahukimo. Yang melakukan penyerangan terhadap Koramil Kisor itu TPNPB. Tapi yang menjadi target itu KNPB. TPNPB sudah klaim mereka yang menyerang. Tapi faktanya KPNPB yang menjadi target. Ada apa ini? Ungkapnya. Ones Suhuniap, juru bicara nasional KNPB mengatakan penangkapan Victor Yemo beberapa waktu lalu dan tuduhan ke KNPB sebagaimana yang dikatakan Kosai itu, hanyalah skenario negara mencari legitimasi. Negara mencari legitimasi hukum dan simpatik rakyat untuk membubarkan organisasi pro-kemerdekaan Papua yang paling eksis di Papua saat ini. Semua ini upaya kriminalisasi KNPB sebagai organisasi kriminal supaya melegitimasi hukum untuk bubarkan KNPB, ungkapnya mencontohkan beberapa peristiwa sebelum KPNB berdiri pada 2008 silam. Ia mencontohkan pembunuhan Teis Eluai, pembunuhan Teis upaya negara meloloskan UU Otonomi Khusus Papua Jilid I dan membubarkan organisasi perlawanan yang berada di bawah kendali Teis Eluai. Kemudian organisasi perjuangan di bawah pimpinan Teis yang eksis saat itu Satgas Papua harus dibubarkan secara paksa, Suhuniap. Lanjut Kosai, daripada negara menduga-duga atas kejadian-kejadian di Papua, pihaknya mendorong pemerintah membentuk tim investigasi independen. Tim investigasi yang mencari fakta-fakta yang bisa membuktikan kebenaran di balik peristiwa-peristiwa itu. Perlu ada tim investigasi independen. Negara punya dan kita, KNPB bersama rakyat punya. Komnas HAM RI, LSM, lembaga negara mana yang kita sama-sama percaya itu apa? Asteris, Editor, Siam Terajana.